pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Abdullah, namanya Abbas. Abbas itu pedagang, Pak, Bu, jualan. Dan riba pertama yang dipraktekkan dan dibebaskan oleh Nabi itu riba pamannya. Tadinya beliau banyak praktek riba, seperti rentenir sekarang. Dibimbing oleh Nabi, bebaskan riba, dikasih solusi. Jadi Islam itu indahnya begini, kalau ada yang kurang bagus, dilarang tapi dikasih solusi. Dilarang itu bukan untuk menyulitkan, tapi menjaga supaya kehormatan tidak runtuh. Ada sesuatu yang bahaya di situ. Jadi begitu dilarang, diterangkan, ini bahayanya akan begini, solusinya yang bagus ini. Begitu dibawa oleh Abbas, dihilangkan kemudian ribanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan pola dagang yang benar, itu keuntungannya berlipat sejak saat itu. Nah, ketika sadar dengan itu, jadi harta yang kotornya itu hilang, yang baiknya itu datang, itu Allahu Akbar, ternyata merubah keadaan keluarganya lebih baik dari sebelumnya. Jadi antum kalau di keluarga ada yang tidak normal, sholatnya sudah susah, ya kan? Dengar azan sudah sewot, susah diberitahu, cek dulu. Kalau bukan maksiat yang pernah dikerjakan, mungkin ada harta yang tidak halal yang terbawa ke rumah. Cek. Tapi kalau Anda berniat memperbaiki, silahkan Anda lihat perbedaannya. Akan terjadi sesuatu yang besar. Ketika Anda niatkan karena Allah memperbaiki harta yang Allah titipkan yang kita bawa ke dalam rumah, bawa yang halal, itu demi Allah saya katakan. Bukan hanya Anda akan merubah keluarga Anda lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu pernah saya kemudian ajarkan pada beberapa keluarga saat kami pertama datang ke Bekasi, itu Allahu Akbar. Tiba-tiba istrinya jadi pentahsin, anaknya senang Quran, ada yang menghafal Quran. Tadinya agak jauh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Anak sulungnya Fudail ingin berkhidmat pada Rasulullah SAW, sehingga nanti kisah viralnya saat Nabi akan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, kan viral Nabi meminta air wudhu dulu kan? Nah, itu yang bawakan air wudhunya namanya Fudail bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya istrinya disebut dengan Ummu Fudail atau Ummu Fadl. Yang bungsu, nah ini poin pentingnya. Abbas melihat mesti ada yang dibanggakan di keluarga untuk pulang ke hadapan Allah di hari kiamat. Dari sekian yang sibuk, saya siapkan anak bungsu saya menjadi sosok yang dibanggakan di hari kiamat. Khusus untuk yang bungsu, itu diwakafkan hidupnya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Bapaknya Abbas sesibuk-sibuknya masih ikut ta'lim dengan Nabi. Nabi meninggal hafal 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi masih ngaji pada Nabi, hafal 200 hadis. Di surga jelas bersama Nabi karena keluarga Nabi. Anda keluarga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Ya, sesibuk apa sih? Sampai ngaji pun belum punya waktu. Ya, coba dicek, tapi cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi. Nah, ini sepeninggal Nabi, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Allah kirimkan kepada antum, ada ayah, ada ibu, antum, istri, anak. Kirim satu anak belum ada, 2 anak belum ada, 3 anak. Kalau sudah 4, 5 anak belum ada yang dekat dengan Allah, berapa anak lagi yang perlu diberikan supaya antum punya kebanggaan di hadapan Allah? Minimal kita siapkan diri kita jadi lebih baik. Maka apa yang terjadi? Dari kecil sudah disiapkan, disimpan di majlis Nabi sehingga cinta dengan Nabi. Anak kecil itu kan di mana ditempatkan, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan, apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Begitu disimpan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Merangkak-rangkak didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia tentang semua urusan terkait dengan agama dan bimbing ia untuk memahami hal paling detil dan paling sulit dalam pemahaman agama. Tumbuh anak itu kecintaannya pada Nabi. Satu kali anak kecil yang belum balik ini sampai ingin tahu kalau Nabi tidur gimana sih cara tidurnya. Kalau Nabi bangun malam hari gimana cara bangunnya. Maka kita akan dapati hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik pada masanya. Dan sepeninggal Nabi usia 13 tahun, hafal 2000 hadis itu diriwayatkan kepada kita, direkam dokumennya oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud, termasuk nanti Al-Bukhari, sampailah kepada kita. Bata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi baiti Sayyidati Maimunah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah satu kali tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah untuk memburu dan ingin tahu kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fattaja'a, ya, maka beliau mulai berbaring. Ittaja'a itu berbaring miring kanan, ya, alal wisadati aw kama qala, ya, sambil tiduran. Wisadah itu di atas bantal, dan beliau ke bagian yang datarnya. Fil ardi. Jadi bantal itu kan kalau kita lihat ada yang datar, ada yang kayak guling kan. Nah, datar itu disebut dengan ard, yang panjang itu, ya, yang kayak guling disebut dengan tulnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya itu dijamu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita ya, tidur itu dekatan dengan Nabi. Saya ke bagian bantal yang lebarnya, Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu tidur di atas bantal yang panjangnya. Kalau kita kayak gulingnya lah sekarang. Jelas ya? Jadi saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking ingin tahunya kebiasaan Nabi sampai didekatkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kamu tidur di sini ya.